Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Linda Gotulaini, NIM 20410501060. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah. Ekonomi tertutup. Ekonomi tertutup adalah perekonomian yang terjadi atau berlangsung dalam lingkup suatu negara tanpa ada hubungan dengan negara lain. Ekonomi tertutup meliputi 3 sektor, yaitu yang pertama sektor perusahaan sebagai produsen, yang kedua sektor rumah tangga sebagai konsumen, dan yang ketiga adalah sektor pemerintah sebagai konsumen, pemungut pajak, dan pemberi subsidi kepada rumah tangga. Poin yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai siklus perekonomian 3 sektor. Yang pertama adalah sektor perusahaan. Pengeluaran perusahaan kepada pemerintah berupa pajak penghasilan, pajak karyawan, dan lain-lain. Sedangkan kepada sektor tangga berupa gaji, upah, sewa, bunga, atau laba jika rumah tangga berinvestasi di perusahaan. Pendapatan perusahaan dari pemerintah berupa pengeluaran pemerintah, yaitu apabila pemerintah membeli hasil produksi perusahaan, dan pemberian subsidi seperti subsidi BBM. Selanjutnya pendapatan dari sektor rumah tangga berupa konsumsi dari rumah tangga. Yang kedua adalah sektor pemerintah. Pengeluaran pemerintah kepada perusahaan berupa pembelian barang hasil produksi, sedangkan kepada rumah tangga berupa gaji dan upah. Pendapatan pemerintah dari perusahaan berupa pajak industri, pajak penghasilan, dan lain-lain. Sedangkan pendapatan dari rumah tangga berupa pajak perseorangan. Yang ketiga adalah sektor rumah tangga. Pengeluaran rumah tangga kepada perusahaan berupa pembelian hasil produksi, sedangkan kepada pemerintah berupa pajak. Pendapatan rumah tangga dari sektor pemerintah dan perusahaan itu berupa gaji, sewa, laba, bunga, dan upah. Poin yang ketiga yaitu perubahan akibat campur tangan pemerintah. Perubahan akibat campur tangan pemerintah terjadi dalam 2 hal. Yang pertama yaitu pemungutan pajak yang dilakukan pemerintah menambah pengeluaran agregat pada industri dan rumah tangga. Dan yang kedua yaitu pajak memungkinkan pemerintah melakukan perbelanjaan. Hal tersebut akan meningkatkan perbelanjaan agregat dari suatu negara. Poin yang keempat yaitu aliran baru dalam sirkulasi aliran pendapatan. Terbagi dalam 3 hal. Yang pertama yaitu pendapatan pemerintah, berupa pembayaran pajak oleh rumah tangga dan perusahaan kepada pemerintah. Yang kedua yaitu peran pemerintah ke perusahaan, yaitu pembelian barang dan jasa yang diproduksi perusahaan, serta pemberian gaji kepada sektor rumah tangga atau industri yang dipekerjakan. Dan yang ketiga yaitu aliran pendapatan dari sektor pemerintah, rumah tangga, dan perusahaan, yaitu berupa pembayaran atas penggunaan faktor produksi rumah tangga dan industri. Poin yang kelima yaitu tujuan konsumsi rumah tangga atas pendapatan yang diterima. Dilakukan dalam 3 hal. Yang pertama yaitu tabungan atau simpanan, pembayaran pajak, dan yang ketiga yaitu pembiayaan konsumsi. Persamaan keseimbangan pendapatan nasional. Rumus persamaannya yaitu C plus I plus G sama dengan C plus S plus T, atau I plus G sama dengan S plus T jika tidak ada konsumsi. Keterangannya yaitu C sama dengan consumption atau konsumsi, I sama dengan investation atau investasi, G sama dengan government atau pemerintah, S sama dengan saving atau simpanan, dan T sama dengan tax atau pajak. Poin yang ketujuh adalah jenis pajak. Pajak terbagi menjadi 2, yaitu pajak langsung dan tidak langsung. Pajak langsung adalah jenis pungutan pemerintah yang secara langsung dikumpulkan dari pihak yang wajib membayar pajak. Sedangkan pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dipindahkan kepada orang lain, seperti transaksi pembelian barang dari konsumen. Maka pajak akan dibebankan kepada perusahaan atau si produsen. Poin yang ke-8 yaitu bentuk pajak pendapatan. Terbagi dalam 3 macam. Yang pertama adalah pajak regresif, yaitu presentasi pajak turun jika pendapatan naik, atau pajak berbanding terbalik dengan pendapatan. Yang kedua adalah pajak proporsional, yaitu presentasi pajak tetap untuk berapapun tingkat pendapatan, atau fluktuasi pendapatan tidak mempengaruhi presentasi pajak. Dan yang ketiga adalah pajak progresif, yaitu presentasi pajak naik ketika pendapatan naik, atau kenaikan pendapatan berbanding lurus dengan kenaikan pajak. Poin penjelasan yang terakhir yaitu efek pajak terhadap konsumsi dan tabungan. Pajak akan menurunkan YD atau pendapatan disposable sejumlah T atau pajak. YD sama dengan Y min T. Penurunan YD berbanding lurus dengan penurunan konsumsi dan tabungan.
Kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu ekonomi tertutup adalah suatu perekonomian yang terjadi dalam suatu negara tanpa ada campur tangan dari negara lain. Perekonomian ini secara garis besar terdiri dari 3 sektor, yaitu sektor perusahaan, sektor pemerintah, dan sektor rumah tangga. 3 sektor memiliki perannya masing-masing dalam upaya perwujudan pendapatan nasional suatu negara yang stabil antara pengeluaran dan pemasukannya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.